kali ini ibadah di minggu yang ketiga untuk masing-masing. Kita percaya walaupun kita berbeda tempat, tapi Tuhan ada di mana-mana. Tuhan selalu memiliki kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai hidup kita, dan kita percaya Tuhan yang telah menolong sehingga kita ada sampai saat ini. Seringkali banyak hal kita menuntut pada Tuhan, tapi satu hal yang sering kita lupakan, kita lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kesempatan yang ada, mari kita berikan yang terbaik, kesenangan hati Tuhan. Saja butuh semua bangkit berdiri, memulaikan ibadah kita, kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk menyembah Dia, memuji Dia, sebab Dia ajaib. Dia Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, haleluya.
menyanjung Dia yang hidup, Dia yang luar biasa. Kesetiaan kasih setia Tuhan telah kita alami. Haleluya. Sampai detik ini kami mengalami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, kami mengalami penjagaan Tuhan yang hebat. Bukan hebatnya kami, bukan hebatnya kami, tapi semuanya kemurahan Tuhan. Hanya kemurahan-Mu dalam hidup ini. Haleluya. Kami ada di kamu. Kami ada di kamu. Kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing. Kuasa yang sama Engkau lawati kami semua. Biar kami mengalami kuasa-Mu. Kami mengalami kuasa ibadah itu. Taruh ketulusan di hati kami memuji menyembah Engkau. Kekaguman akan Engkau Tuhan. Kekaguman lebih lagi Tuhan taruh di hati yang kosong ini. Haleluya. Haleluya. Kami tidak bisa menghitung kebaikan-Mu. Ambil alih Roh Kudus. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Ambil alih. Ambil alih. Dari awal ibadah kami sampai selesai, Engkau yang mengendalikan-Mu ya Tuhan. Mengendalikan dengan kuasa-Mu. Dengan kuasa-Mu yang hebat itu. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah ini. Dan kami percaya kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami dasarkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah. Dari awal saya sudah katakan bahwa seringkali dalam hidup ini kita banyak minta ini itu kepada Tuhan. Tapi sering kita melupakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari itu kesempatan yang baik ini, saya percaya Tuhan turun tangan untuk memberkati kita sekalian pagi hari ini. Sejak kita semua bangkit berdiri, kita akan berglori untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat dengan Allah saja kita tenang. Pertolongan hanya daripadanya. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lagi keselamatan. Hanya Dia untuk membantuku. Hanya
hati kami Tuhan. Tetapkan fokus kami hanya kepada Tuhan. Biar kami terus memandang Tuhan dalam hidup kami. Sebab kekuatan di dalam hidup kami hanyalah pada-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Makasih. Hidupku ku dapat
siap untuk dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami manusia terlalu banyak hal-hal yang kami perbuat yang menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya sebelum firman-Mu dibentangkan, kami mohon mari Engkau ampuni kami, sucikan, kuduskan, basuh kami dengan kuasa darah anak domba Allah, agar kami boleh berlayak untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hamba firman-Mu yang Kau persiapkan saat ini untuk menyampaikan firman-Mu, biar pengurapan Allah turun atas hamba-Mu, sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Singkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami setiap jemaat Tuhan, baik yang ada sini maupun yang ada di rumah-rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti, memahami maksud dari kebenaran firman-Mu, dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini, namun kami percaya kuasa Roh Kudus sudah bekerja menguasai seluruh ruangan ini, terlebih hati kehidupan kami. Dan sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami yang pertama, besar, kecil maupun yang belum sempat memberi, sama-sama Engkau berkati. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Ini doa kami mengucap syukur. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami berkorban dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Sementara puji Tuhan dijalankan, kita angkat satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Setiap persembahan yang telah diberi, dan kesempatan yang baik ini kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saya mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Bisa katakan amin? Saya selalu berkata bahwa kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan ada di tempat ini, dan Tuhan juga ada di rumah-rumah umat Tuhan yang saat ini sedang aktif mengikuti ibadah online ini. Yang di rumah bisa katakan amin? Haleluya. Puji Tuhan, kita imani setiap pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan adalah pujian yang terbaik, dan kita mau menerima berkat Tuhan.
lewat firman Allah. Mari saya mengajak kita buka Alkitab kita masing-masing dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55. Kita akan membaca ayat ini secara bersamaan, ayat 8 dan ayat 9. Bisa berdiri yang ada di rumah Tuhan, yang ada di rumah juga bisa berdiri. Kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita akan membaca ayat ini secara bersamaan dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Kalau sudah dapat, katakan amin. Baik, kita akan membaca ayat ini, baik yang ada di tempat ini, di rumah ibadah maupun di rumah masing-masing, membuka Alkitab dan mengikuti pembacaan ini. Secara bersamaan kita baca 3, 2, 1. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bisa katakan amin? Haleluya. Puji Tuhan. Dari ayat bacaan ini saya memberi judul khotbah ini, yaitu belajar hidup menurut rancangan Tuhan. Bisa katakan amin? Belajar hidup menurut rancangan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa saya katakan belajar? Karena saya bisa katakan bahwa kita manusia serba tidak mampu. Secara intelijensi, secara intelektual, kita perlu belajar untuk mengetahui sesuatu. Ya. Kita diajar di sekolah dengan berbagai macam mata pelajaran, ya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, supaya kita bisa mengetahui sesuatu. Tanpa kita belajar, kita tidak akan tahu sesuatu. Begitu pula dengan keimanan kita, saudara. Dalam kapasitas hubungan kita dengan Tuhan, tanpa kita belajar, kita tidak akan tahu apa maksud Tuhan dalam hidup ini. Saudara, seorang yang rohaninya hebat pun, saudara-saudara, dia tetap harus perlu belajar. Nah, di sini saya katakan kita belajar hidup menurut rancangan Tuhan. Kalau bicara rancangan di sini adalah sebuah desain, sebuah program yang ini dari Tuhan. Apakah kita bisa tahu apa program Tuhan untuk kita? Apakah kita langsung bisa mengerti, tahu apa desain Tuhan untuk kita? Hari esok, lusa, tahun depan, dan seterusnya. Saudara, kita tidak bisa mengetahui. Itulah sebabnya kita perlu belajar. Belajar itu tentunya lewat firman Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahwa saya percaya rancangan, desain, program Tuhan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan itu semua itu baik. Bisa katakan amin? Tidak ada yang jahat, ya. Apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup ini, saudara, dalam kehidupan kita, tidak ada yang jahat. Nanti kita akan belajar sebentar. Nah, saudara-saudara, baik kita sebagai orang percaya di saat-saat ini, sebagai umat Tuhan di zaman dahulu kala, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Nah, kenapa bisa terjadi ada hal yang buruk dalam hidup kita? Kenapa bisa terjadi ada hal yang menyakitkan dalam hidup kita? Saudara, nanti kita akan belajar kebenaran firman Allah lebih dalam lagi, saudara-saudara. Saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang menyakitkan kita. Kalaupun itu terjadi, kita perlu cari jawabannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada dua hal yang banyak kali membuat perjalanan rancangan Tuhan itu berubah dalam hidup kita. Ya. Sebagai orang percaya, saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa kita menjadi orang Kristen, kita menjadi anak Tuhan itu bukan kebetulan. Bisa katakan amin? Kita menjadi anak Tuhan bukan kebetulan, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan. Bahkan bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita, dan Dia mau membawa kita kepada rancangan yang luar biasa. Dan ending dari rancangan itu adalah kehidupan yang indah, penuh bahagia dalam kerajaan sorga.
Ini yang perlu kita belajar dalam hidup ini, saudara. Kenapa ada orang kok bisa menderita dalam hidup ini? Apakah Tuhan yang membuat menderita? Saya katakan tidak, saudara. Nah, saya katakan dalam khotbah ini bahwa ada dua hal yang membuat manusia terjebak dalam penderitaan, terjebak dalam persoalan, terjebak dalam masalah. Yang sesungguhnya Tuhan tidak pernah memberi masalah itu. Namun pun Tuhan bisa mengizinkan itu terjadi. Yang pertama, yang membuat manusia itu terjebak dalam persoalan, yang kemudian yang saya katakan yang bisa merubah perjalanan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak ada siapapun yang bisa menghalangi tujuan rencana Tuhan untuk kita selama kita taat, selama kita setia, selama kita sadar dalam hidup ini. Artinya, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, tidak ada yang bisa mengambilnya selama kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Kecuali kita sudah tidak dengar-dengaran. Nah, yang pertama yang membuat rancangan Tuhan itu bisa terpeleset, bukan endingnya ya, bukan tujuannya, perjalanan rancangan Tuhan. Tuhan mau bawa, saya katakan sekali lagi, Tuhan mau bawa kita kepada jalan hidup yang indah. Buat apa Tuhan panggil kita untuk membuat menderita? Tidak demikian, saudara. Saudara, Tuhan mau panggil kita mau berjalan dalam kehidupan yang baik. Tetapi yang seringkali membuat kehidupan ini tidak baik adalah yang pertama, yaitu sikap manusiawi kita. Ini yang saya temukan, saudara. Ketika saya belajar, sikap manusiawi manusia itu kita diri kita sendiri yang membuat tujuan Tuhan itu terkadang dalam perjalanan kita menuju kepada tujuan Tuhan. Kenapa kok bisa begini? Kenapa bisa begitu? Padahal Tuhan tidak pernah membuat seperti itu. Ada contoh-contoh dalam Alkitab, saudara. Ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ciptakan manusia dengan sebuah tujuan yang mulia. Ya, Dia ciptakan manusia dari debu tanah. Kemudian jadilah manusia yang kita tahu nenek moyang adalah Adam dan Hawa. Tuhan taruh di mana? Di Taman Eden. Di tempat yang indah, tempat yang senang, saudara-saudara. Bukan tempat yang tidak bagus itu Taman Eden. Di situ Adam dan Hawa, opa Adam dan oma Hawa tidak perlu memasak, tidak perlu kerja keras, tidak perlu tanam cingkit, tanam kelapa, tanam ubi dan lain sebagainya untuk makan. Di sana Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Ini tujuan yang mulia kepada nenek moyang kita. Kenapa mereka diusir dari Taman Eden? Mereka bisa dikeluarkan dari hidup yang senang, hidup yang bahagia. Bukan Tuhan. Tuhan tidak mau seperti ini. Tuhan mau supaya mereka itu dengar-dengaran dari apa yang Tuhan tetapkan, supaya mereka terus bisa menikmati keindahan hidup, kebahagiaan hidup yang Tuhan sudah sediakan. Tapi itulah manusia, ya, saudara-saudara, bisa tergoda dengan setan, dengan iblis. Jadi bukan Tuhan yang membuat mereka keluar dari Taman Eden, tetapi manusia itu sendiri yang mereka harus dikeluarkan. Karena Tuhan tidak suka orang yang seperti ini. Coba saudara renungkan dalam hidup ini, apa yang saya katakan benar atau salah? Ya. Kenapa? Saya pernah berkata, kenapa kita berkata, Tuhan ini kok kejam sekali ya? Cuma kok salah makan itu buah pohon pengetahuan, kan Tuhan bisa bikin lagi. Tetapi kita yang tidak dengar-dengaran, apa kata Tuhan? Persoalannya di situ, saudara. Kita yang tidak taat dari apa yang Tuhan sudah tentukan. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah tolerir dengan ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu identik dengan pemberontakan. Itu yang membuat banyak kali orang terjebak. Padahal Tuhan bawa umat manusia itu kepada jalan hidup yang baik. Dalam perjalanan sejarah manusia, kita ambil saja Abram. Ketika dia keluar dari negerinya Ur Kasdim, saudara, dia berjalan menuju ke tempat yang Tuhan tentukan untuk membuat dia diberkati Tuhan, untuk membuat dia memiliki keturunan. Ketika dia keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, saudara, cuma satu yang menjadi persoalan Abram, yaitu dia tidak punya anak.
dalam perjalanan mereka, ternyata dia juga membawa Lot. Ya, Lot itu keponakannya. Nah saudara, ketika mereka berjalan, terjadi perselisihan antara Lot dan Abram. Abram adalah orang yang rendah hati. Abram bilang sama Lot, kita ini kan kerabat, ya, kita tidak boleh bersalah paham, ya, kita tidak boleh baku tasalah bakalai. Lebih baik torang baku pisah, oke? Buat perjanjian. Ngana pilih jo, ngana mau kemana? Jadi Lot ini yang lebih dulu. Wah, dia lihat ini lembah Yordan, tanah yang subur. Wah, tanah yang bisa menjanjikan. Dia bilang, oke, saya pilih di sana, lembah Yordan. Yang di sana ada kota Sodom dan Gomora. Ya, saudara. Kalau saudara ikuti dalam pembacaan di dalam ayat, saudara, Kejadian 13 ayat 8 sampai 13. Saudara, saya bacakan ayat-ayat ini. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ini pilihan dari Lot. Menurut pandangannya Lot, waduh ini tempat yang paling mantap. Waduh ini lembah Yordan, subur, tanah yang berair, bisa dilihat mungkin dari tumbuh-tumbuhan hijau, saudara-saudara. Lalu kemudian Lot memilih dan Abram bilang, silahkan nana ke sana. Ya. Setelah Abram berpisah dengan Lot, saudara-saudara, Lot berpisah dengan Abram maksud saya. Maka Tuhan bilang, Abram, coba kena lihat ke utara, ke selatan. Coba kita baca ayat itu, saudara-saudara. Ya, dalam ayat selanjutnya, ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Ada sebuah perbedaan yang terjadi, saudara-saudara, dari kasus ini, saudara yang kekasih, bahwa ada perbedaan ketika Lot berpisah dengan Abram. Lot hidup di tempat yang dia anggap baik. Ternyata dia terjebak dari pikirannya sendiri. Saya percaya ketika Tuhan memanggil Abram dan Abram mengajak Lot untuk ikut bersamanya, saya yakin Lot juga ada dalam rancangan Tuhan untuk bisa mendapatkan hidup yang luar biasa. Tetapi ketika terjadi sesuatu, sebenarnya mereka tidak bisa berpisah. Sebenarnya mereka harus tetap bersatu untuk mendapatkan janji yang luar biasa secara bersama. Tetapi Lot memilih jalan lain. Waduh, oh ini yang paling hebat, ini yang paling bagus, saya di sini. Terkadang kita seperti itu, saudara. Kita terjebak kepada pikiran kita sendiri. Kenapa kok begini-begini? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Tanpa kita berdoa, kita mengambil sikap yang salah, sehingga terjebaklah kita kepada pendirian, kepada jalan kita sendiri. Itulah sebabnya firman Allah berkata tadi, rancanganmu bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanmu. Berbeda sekali, saudara. Apa yang Tuhan programkan, apa yang Tuhan
mendesainkan yang baik untuk kita. Terkadang berubah itu cuma karena pikiran kita. Ini adalah sebuah contoh yang jelas, saudara-saudara. Akibatnya apa? Apakah Lot mendapatkan kehidupan yang baik, yang sesuai dengan penglihatannya, lembah yang subur, tanah yang berair? Tidak, saudara-saudara. Pada akhirnya Sodom dan Gomora itu di bumi hanguskan oleh Tuhan melalui malaikat yang diperintahkan Tuhan. Tetapi Abram, saudara, ketika Abram berserah kepada Tuhan, lain. Tuhan katakan, coba ngana lihat ke timur, barat, utara, selatan. Ya, tanah ini aku kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Ketika kita tetap berjalan kepada rancangan Tuhan, maka janji Tuhan itu akan terus menjadi milik bagian kita. Bisa katakan amin? Saudara-saudaraku yang kekasih, saya sekali lagi, saya belajar ayat ini. Ayat ini bukan cuma sekedar ayat, bukan cuma sekedar tulisan, tetapi saudara, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk melihat kepada kehidupan kita. Kita tidak boleh mengeluh dengan keberadaan kita. Karena apa? Tuhan tidak pernah membuat kita menderita. Tetapi sikap kita lah yang salah, yang membuat terjadi hal yang tidak baik dalam hidup ini. Konteks ayat bacaan ini, saudara, disampaikan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yerusalem yang ada dalam pembuangan di Babel. Kalau saudara lihat dari pasal 40 ayat 1, itu jelas dikatakan di sana untuk bangsa yang terbuang. Ya. Tuhan berkata kepada mereka, rancanganmu bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, kepikiranmu bukan kepikiranmu. Engkau sudah salah jalan, saudara. Apakah Tuhan merancangkan memanggil mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian dibuang ke negeri Babel? Tidak. Tuhan keluarkan mereka dari tanah Mesir. Tuhan katakan kepada Musa, bawa keluar bangsa Israel. Aku akan membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah yang melimpah susu dan madunya. Artinya di sana ada kehidupan yang menjanjikan, ada kehidupan yang berbahagia. Dan benar, saudara, walaupun cara perjalanan mereka itu banyak kali salah di mata Tuhan. Saudara bayangkan, perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu bisa ditempuh hanya beberapa waktu. Ya. Kalau sekarang sudah ada jalan, memang jalan protokol mungkin atau jalan apa, dari Mesir ke tanah Kanaan atau ke Israel, ke Yerusalem, tidak makan waktu yang lama. Saya belum pernah ke sana, tetapi tidak makan waktu berhari-hari, berminggu-minggu. Kenapa? Mereka harus bisa ada di padang belantara terputar-putar selama 40 tahun, sudah. Karena itu kehidupan mereka sendiri, cara berpikir mereka, dibilang begini mereka melawan, dibilang begini mereka melawan. Akhirnya Tuhan membending, saudara. Oh, kamu nakal ya? Ya, oke. Walaupun mereka mengikuti pikiran mereka, Tuhan pun tidak mau, tidak boleh, begini, tidak boleh. Tuhan biarkan saja, itu ngana pilihan, tapi ngana terima dia punya akibat, ya. Ya. Oke, kalau begitu ngana sikap, jalani saja ngana hidup. Tuhan tidak ciptakan kita menjadi seperti televisi yang di remote, kiri kanan, kita yang memilih. Tuhan hormati pilihan kita, Tuhan hargai pilihan kita, dan itu yang banyak terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau ke kanan, kita orang ke kiri. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi, saudara, bangsa ini ada dalam pembuangan. Saya katakan, Tuhan tidak pernah merancang untuk memanggil mereka keluar dari Mesir, kemudian kembali dibuang ke Babel. Saudara, 70 tahun, 70 kali 7, 70 tahun mereka ada di sana dalam pembuangan. Luar biasa, ya. Jadi mereka di sana seperti terhukum, dan Tuhan datang menyampaikan berita ini supaya mereka sadar. Dan pada saat inilah mereka sudah sadar, ya. Mereka sudah sadar, sehingga Tuhan menyampaikan, ngoni pikirannya sama dengan kita pikiran nih. Ngoni jalan hidup, pola hidup, tingkah laku tidak sama dengan apa yang saya mau atur sama kamu.
dan Tuhan kembalikan lagi mereka ke tanah Israel. Tuhan tidak pernah merancangkan itu dalam hidup mereka. Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan mau supaya mereka ada di tanah Kanaan, dan itu Tuhan sudah sampaikan janji Tuhan bahwa bawa keluar mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan yang melimpah susu dan madu. Mereka sudah hidup di sana, sudah jadi kaya, sudah hebat, sudah jadi kerajaan yang kuat, disegani oleh raja-raja. Bahkan raja-raja yang ada di sekitar mereka itu memberi upeti kepada raja Israel. Tapi ketika mereka sudah diberkati, ketika mereka sudah menjadi kuat, wah, lupalah mereka kepada Tuhan yang melakukan itu kepada mereka. Ya, mereka menjadi bangsa yang hidup semena-mena. Mereka lupa bahwa Tuhan yang telah membuat mereka berkati. Tuhan yang telah membuat mereka menjadi bangsa yang kuat, disegani, dihormati oleh kerajaan-kerajaan yang ada pada waktu itu. Itu yang membuat mereka terhukum, dibuang ke Babel dalam jangka waktu yang cukup lama, saudara-saudara. Ini adalah sebuah gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Sebuah kisah yang perlu kita bawa dalam kehidupan kita. Kalau ada terjadi sesuatu kepada kita, kita bertanya dalam diri ini. Sekali lagi saya katakan, Tuhan merancangkan yang terindah kepada kita. Katakan amin. Tuhan tidak pernah merancang yang buruk-buruk kepada kita. Namun dalam perjalanan menuju rancangan Tuhan, ending dari rancangan Tuhan itu, kadangkala kita bertindak seperti bangsa Israel yang tidak mau taat kepada Tuhan, yang mau berjalan menurut maunya sendiri, bertindak menurut maunya sendiri. Akhirnya perjalanan yang hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja, mungkin paling lama mungkin 1 hari. Ya, Oma yang sudah pergi dari Mesir ke Yerusalem berapa lama Oma itu? 2 hari. 2 hari. Cuma 2 hari. Kok jadi 40 tahun? Ya. Yang salah siapa? Bukan Tuhan. Tuhan membuat seperti itu. Artinya Tuhan mau membentuk kehidupan bangsa ini supaya menjadi sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Karakter mereka dirubah sampai 1 generasi habis di padang belantara. Semua yang keluar dari Mesir habis mati di padang belantara. Yang tersisa cuma 2 orang yang taat, yaitu Kaleb dan Yosua. Kaleb bin Yefuna, Yosua bin Nun. Cuma 2 ini yang bisa tembus, dan Yosua lah yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk menduduki tanah Kanaan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang terindah. Kita imani itu, dan kita coba belajar bagaimana mengikuti rancangan Tuhan dalam hidup ini, supaya kita tidak terjebak dalam persoalan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Kan kalau sudah terjebak dalam persoalan, Tuhan bilang, kamu yang rasa, bukan saya. Saya cuma mengikuti saja maunya kamu. Ya. Saya mau bawa anak ke sana, anak pergi ke sana. Ya. Ini kira-kira gambarannya seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, mari di saat-saat ini, saudara, kita menghadapi situasi dunia yang sangat-sangat tidak menentu dan tidak memberi jaminan. Dunia ini tidak bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saudara-saudara, asalkan kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, saya percaya janji keselamatan, tujuan Tuhan bukan di dunia ini, adalah di sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Dunia ini, firman Allah katakan, cuma tempat kita menumpang sementara. Kita tidak lama-lama di sini. Nah, selama ada di dunia ini, saudara Paulus katakan, penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita alami nanti kelak. Saudara-saudara, yang penting dalam hidup ini, kita tetap berpegang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yakin kepada janji Tuhan.
Kalau kita berpegang teguh kepada apa yang Tuhan katakan, kepada firman Allah, maka saya percaya seperti apa yang sudah dinasihatkan oleh Musa kepada bangsa ini. Apa yang dimintakan oleh Tuhan daripadamu selain dari takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, supaya baik keadaan. Saya percaya saudara, namun pun kita ada di dunia yang semakin sulit, kalau kita tetap, hati kita tetap kepada Tuhan. Selama kita mau berkata, hidupku hanya untuk Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, aku yakin Tuhanku adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong, meluputkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap berpegang kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup ini, ya. Mau mati dengan COVID sekalipun, kalau sudah waktunya, saudara-saudara, ya silakan. Tapi jangan buru-buru kita orang sendiri yang pergi cari-cari, pergi sama orang-orang yang so tahu-tahu ada batuk beringus karena COVID, kita orang pegang-pegang sama dia. Tuhan bilang kan Tuhan mau selamatkan. Jangan seperti itu. Kita tetap mengikuti petunjuk-petunjuk protokol dari pemerintah demi mencegah terjadinya terinfeksi kepada kita. Kita tetap jaga kesehatan kita, ya. Kita tetap melindungi diri dari risiko-risiko. Selebihnya saya katakan itu adalah urusan Tuhan. Dunia boleh hancur, tetapi janji Tuhan itu, kasih Tuhan itu kekal adanya. Dia berjanji untuk menyelamatkan kita. Dunia ini boleh selesai, dan memang dunia ini akan binasa, saudara. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan, kita akan diselamatkan oleh Tuhan, masuk dalam kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Belajar untuk hidup menurut rancangan Tuhan. Saudara-saudara, membutuhkan sebuah kepekaan dalam diri ini. Apa maksud Tuhan dalam hidup ini? Apa kehendak Tuhan dalam hidup ini? Artinya berarti kita perlu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk mengetahui rancangan Tuhan tidak gampang. Kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang baik kepada kita. Ini firman Allah yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan mari saya jemput kita berdiri semua. Haleluya. Yang perlu kita ingat dalam diri ini, bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan saya percaya sebagai umat pilihan Tuhan, hidup kita ini ada dalam pemantauan Tuhan. Mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar, orang-orang yang tetap setia merindukan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan penderitaan yang kita alami, mari kita kembali mengoreksi hidup ini. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tetapi kalau sesuatu terjadi dalam hidup ini, berarti itu ada seizin Tuhan untuk membentuk kehidupan kita, membawa kita semakin menjadi umat-Mu yang luar biasa, menjadi umat Tuhan yang dahsyat, yang memiliki kemampuan, yang bisa bertahan dalam menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi dunia ini. Kita dipersiapkan untuk menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam perjalanan hidup kita saat-saat ini, kita tidak bisa melangkah dengan kekuatan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Kita sangat membutuhkan Tuhan dalam seluruh hidup ini. Kita nyanyikan pujian "Ku tak dapat jalan sendiri". Tak dapat jalan
Lakukan sekali lagi pujian ini dengan kasih Kristus. Ibu Linda, tanpa ke depan. Dapat jalan sendiri. Tolong padaku, biarlah cintamu Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, inilah ungkapan kami di hadapan-Mu. Kami tidak bisa dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan. Seperti saat-saat sekarang ini Tuhan, kami hanya berlindung kepadamu Tuhan. Kemana lagi kami berlari selain kepadamu Tuhan? Mampukan kami dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Lindungi kami semua, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Tuhan, firman-Mu ini adalah menguatkan bagi kami semua. Tanpa firman Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa di dalam kehidupan kami. Di saat kami lemah Engkau kuatkan, Engkau hibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Kami merasakan saat ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Seluruh jemaat-jemaat juga yang ada di rumah masing-masing, Engkau telah memberkati mereka semua. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun dunia menderu, tetapi kami tetap berlindung di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu terus Tuhan, supaya Tuhan Yesus, apa yang Dia sampaikan kepada kami Tuhan, kami bisa menerimanya, kami bisa menyimpannya dalam hati kami, kami bisa dikuatkan. Tambahkan karunia buat hamba-Mu ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati kami semua Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berikan persembahan yang kedua. Berkati Tuhan Yesus, baik yang di rumah-rumah juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami siap berkorban hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa hati kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan dan kita akan memberi persembahan yang kedua. Kita lakukan setelah ini. Bye.
Tuhan memberkati untuk semua persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan, dan juga bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Bisa katakan amin? Untuk teknis memberi persembahan bagi yang ada di rumah, semua sudah tahu, menyediakan amplop dengan porsi masing-masing dan bisa membawa ke pastori. Dan saudara, ada sebuah petunjuk baru yang sudah kami terima beberapa hari lalu. Kami sesama anggota MD menerima petunjuk itu tentang teknis beribadah, bahwa dari wakil Menteri Agama membuat prosedur, menyatakan prosedur-prosedur sesuai dengan kondisi daerah itu, ya saudara-saudara, di zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Nah, saya nanti akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Mungkin saya akan ketemu Pak Lurah untuk meminta kebijakan supaya kita ada di zona hijau yang mungkin bisa beribadah dalam komunitas kita sendiri, dengan catatan kita harus mengikuti prosedur protokol COVID-19, ya. Orang-orang yang beribadah itu harus kondisi tubuh sehat, karena kita tidak punya alat untuk mendeteksi itu, dan kita saja yang merasa, ya, kalau sehat bisa ikut bersama-sama. Di depan ada tempat cuci tangan, harus pakai masker, kemudian physical distancing, jarak antar orang itu harus diikuti, ya saudara-saudara. Dan kemungkinan pada minggu-minggu depan kami akan bagi 2 kelompok, ya, untuk beribadah seperti ini. Mungkin nanti kami akan share melalui WA. Kelompok 1 itu bagian utara, kelompok 2 bagian selatan. Jadi batas kelompok 1, kelompok 2 ini adalah Jalan Poros Tenga ini. Jadi nanti kalau sudah dibilang kelompok 1, giliran kelompok 1 yang ikut ibadah minggu, berarti yang bagian utara sana. Nanti saya akan coba berkoordinasi dengan pemerintah supaya kita bisa dapat ibadah bersama-sama, dengan catatan kita tidak boleh melanggar petunjuk-petunjuk protokol dari COVID-19 ini, karena kalau kita melanggar kita akan kena sanksi, ya. Di sini boleh dikatakan kita masih zona hijau, ya, belum ada ledakan-ledakan seperti di daerah lain. Sudah ada 10 yang terinfeksi, ada 15. Saya tidak perlu menjelaskan petunjuk yang lain, tetapi seperti itulah kira-kira yang perlu kita ikuti. Nanti saya juga akan minta izin kepada kelurahan untuk hari besar kita, kenaikan pada tanggal 21, seboleh-bolehnya kita bisa ibadah bersama di gereja, dan semua ruangan ini akan dimaksimalkan sampai di balkon, karena akan dibuat jarak yang seperti ini. Tentunya kalau dibuat jarak seperti ini tidak akan muat, ya saudara-saudara. Kita akan atur sedemikian rupa supaya kita bisa ibadah bersama-sama. Haleluya. Itu yang menjadi penyampaian kami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang sudah beribadah di tempat ini dan yang mengikuti dengan online di rumah-rumah. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kita akan tutup ibadah raya kita pagi hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan melakukan satu pujian penyembahan. Ibu Gembala akan menutup ibadah kita di dalam doa penutup dan berkat.
badai apapun yang menimpa kehidupan kami, Engkau Haleluya. ada bersama kami. Kami akan terbang naik bersama Engkau di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Seberapa kami yang hadir pagi hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah masing-masing, kami sudah bersekutu memuji dan menyembah Engkau. Biar Tuhan berkati apa yang kami sudah lakukan semua. Walaupun banyak kekurangan, Engkau sempurnakan sehingga boleh menyenangkan hati daripada-Mu. Terutama firman yang kami sudah terima, meteraikan itu di dalam hati kehidupan kami, senantiasa menjadi makanan rohani bagi kami, memberikan kekuatan iman kami semakin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan, bahkan menuntun membimbing kami kepada jalan kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, umat-umat-Mu yang sedang mengambil dalam pelayanan, yang memimpin pujian para singers, pemain musik, yang sudah memberitakan firman. Kami semua yang ada, kami yakin Engkau sudah memberkati kami semua, bahkan yang ada di rumah juga. Setiap persembahan yang sudah diberi, bahkan yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, Engkau sudah berkati mereka dalam segala usaha mereka. Apapun yang mereka kerjakan, kecil maupun besar, buat berhasil. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub Engkau curahkan di dalam nama Yesus, mengalir bagaikan sungai tidak henti-hentinya. Ya, berkat itu mereka tetap bersyukur kepada-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Sementara umat-umat yang ada di sini akan kembali ke tempat masing-masing, umat-Mu di rumah juga akan tinggal bersama. Biarlah Tuhan menyertai kami semua, siang maupun malam. Perlindungan Allah menjadi bagian umat-Mu. Jamin kesehatan mereka semua Tuhan. Oleh kesehatan itu selalu mereka bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan-Mu. Ampuni kekurangan, kelemahan, salah dan dosa kami. Ini sudah berdoa, mengucap syukur, mengakhiri ibadah kami. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, mari kita kembali ke tempat masing-masing dengan membawa berkat, nikmat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, sukacita, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan dan penghentaran, perlindungan, bimbingan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua dari saat siang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami. Haleluya.